Bungkam Malaysia, Indra Syafri akhiri kutukan 22 tahun. Indra Syafri berhasil membawa timnas Indonesia U19 mencatatkan sejarah setelah sukses menembus final Piala AFF U19 2024 dengan mengalahkan Malaysia. Garuda Nusantara sukses mengalahkan Harimau Malaya Muda. Menjelang pertandingan ini, timnas Indonesia U19 dihantui oleh rekor buruk karena tidak pernah menang setiap kali bertemu Malaysia di level U19. Total, kedua negara telah bertemu 6 kali di level U19 dan timnas Indonesia U19 tidak pernah berhasil meraih kemenangan sejak 22 tahun yang lalu. Garuda Nusantara imbang 4 kali selagi kalah dalam 2 kali kesempatan, dengan yang terakhir adalah kandas skor 3-4 di Piala AFF U19 2019 yang terselenggara di Vietnam. Namun demikian, pasukan asuhan Indra Syafri sukses menantang rasi bintang, ramalan berdasarkan rekam jejak buruk yang kerap menghantui di masa lalu. Bermain di hadapan para pendukung sendiri di Surabaya, timnas Indonesia U19 bermain alot kontra Malaysia di babak pertama. Tidak ada gol yang tercipta selama 45 menit, namun Indra Syafri mengubah skema permainan setelah jeda turun minum. Pelatih asal Sumatera Barat tersebut mengganti Vigo Dennis dan Arhan Kaka untuk memasukkan Rizky Afrizal dan Aryansyah Abdul Manan, praktis mengubah skema dari 3-5-2 menjadi 3-4-3. Mendominasi penciptaan peluang, timnas Indonesia U19 akhirnya menemukan jalan untuk membuka skor melalui situasi chaos di kotak penalti Malaysia. Upaya Alvarezi Buffon menghantam tiang gawang, namun bola memantul lagi ke tubuh kiper Malaysia, Muhammad Haziq, menyebabkannya masuk ke gawang pada menit ke-78. Itu terbukti menjadi satu-satunya pembeda dalam pertandingan ini. Skor 1-0 sudah cukup mengantarkan timnas Indonesia U19 lolos ke final. Timnas Indonesia U19 asuhan Indra Syafri sukses mengakhiri kutukan yang telah berlangsung lebih dari 22 tahun atas Malaysia, dengan catatan buruk yang dimulai sejak 2002. Gembar-gembor sebelum laga dan merasa dirugikan. Sebelum laga, Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, menyimpan keyakinan timnas Malaysia U19 bisa mengalahkan Indonesia pada semifinal Piala AFF U19 2024. Sekjen FAM, Datuk Nur Asman Rahman, mengatakan persiapan tim asuhan Juan Torres Garrido jelang lawan timnas Indonesia U19 sangat bagus. Kondisi itu membuat Nur Asman yakin dengan peluang tim Harimau Malaya. Semua persiapan berjalan lancar, dan kami optimistis dengan peluang kami melawan Indonesia. Target kami adalah mempertahankan gelar dan melanjutkan sukses, ucap Nur Asman dikutip dari NST. Sementara pelatih Malaysia Juan Torres Garrido menyoroti waktu istirahat timnya yang 1 hari jelang laga semifinal Piala AFF U19 2024 melawan Indonesia. Sedangkan Indonesia mendapat waktu istirahat 3 hari. Persiapan tim kami sulit, karena kami hanya punya 1 hari istirahat. Pemain kami masih dalam tahap pemulihan hingga mereka siap. Kita lihat hingga malam ini, ucap Garrido. Sebelum turnamen dimulai, kami hanya bersiap 1 minggu. Saya pikir kita sekarang bersiap lebih baik daripada saat kami pertama tiba di sini. Kita harap bisa lihat pertandingan bagus. Kita menaruh respek ke tuan rumah, supporter akan mendukung mereka dan kita harus bersiap, kata pelatih asal Spanyol optimis sebelum laga. Kim Panggon bongkar kelemahan para pemain timnas Malaysia. Apakah ada kaitannya dengan pemain keturunan Bangladesh? Mantan pelatih timnas Malaysia, Kim Panggon, membongkar kelemahan tim nasional senior yang pernah ditanganinya pada periode 2022 hingga 2024. Dalam wawancaranya dengan Astro Arena, Kim Panggon blak-blakan menilai para pemain Malaysia kurang memiliki jiwa patriotisme ketika berseragam Harimau Malaya. Nasionalisme pemain nasional Malaysia terlalu tipis. Mereka tidak mengutamakan skuad nasional di tempat yang seharusnya, kata Kim Panggon. Bagi saya ini, semangat patriotisme adalah sesuatu yang hilang. Saya rasa kita belum mencapainya, kita perlu memikirkan pentingnya semangat patriotisme berjuang untuk negara, tegas Panggon. Pelatih asal Korea Selatan itu menganggap semua pemain Malaysia seharusnya bersikap profesional untuk memahami betapa besarnya komitmen ketika bermain untuk tim nasional. Namun, Kim Panggon hanya mendapati sedikit pemain Malaysia yang berkomitmen besar untuk tim nasional. Saya tidak mau bicara banyak karena mereka pemain profesional. Saya hanya ingin lebih berkomitmen pada patriotisme dan itu yang saya tekankan. Saya rasa kita perlu pemain yang lebih dari itu, ujar Kim Panggon. Bagaimana menurut kalian? Sangat serius, Federasi Malaysia siapkan gaji besar untuk Park Hang-seo. Minat Malaysia terhadap Park Hang-seo ternyata tidak main-main, dana nyaris 1 miliar disiapkan untuk gaji ex-pelatih Vietnam per bulannya. Penunjukan Pau Marty sebagai pengganti Kim Panggon ternyata belum memberi kepuasan bagi para penikmat sepak bola negeri jiran. Publik Malaysia lebih antusias jika sosok yang ditunjuk sebagai pengganti Kim Panggon adalah kompatriotnya, Park Hang-seo. Sebagai mantan pelatih timnas Vietnam, Park Hang-seo dinilai memiliki kualitas lebih mentereng ketimbang sosok Pau Marty. Karena itu, tuntutan agar Federasi Malaysia,
FAM, segera merekrut Park Hang-seo terus digelorakan oleh penggemar Harimau Malaya. Bahkan dukungan untuk Park Hang-seo juga datang dari salah satu tokoh sepak bola Malaysia, yakni Sulaiman Husin selaku Direktur Teknik Asosiasi Sepak Bola Kuala Lumpur, KLFA. Bagi Sulaiman Husin, penunjukan Pau Marty sebagai pengganti Kim Pan-gon hanya bersifat solusi jangka pendek untuk timnas Malaysia. Namun jika bicara soal prestasi nyata, Park Hang-seo adalah pilihan yang tepat untuk timnas Malaysia saat ini. Pau Marty Vicente bisa cocok untuk jangka pendek karena dia belajar banyak dari pelatih Kim Pan-gon, ucap Sulaiman Husin. Namun, saya merasa FAM harus mencari pengganti yang lebih cocok. Park Hang-seo telah membawa Vietnam ke level baru. Jika dia menjadi pelatih timnas Malaysia, saya berharap dia mendapat dukungan yang diperlukan. Saya yakin dia adalah kandidat yang tepat. Faktanya, pendekatannya sangat bersemangat dan para pemain kami harus bersiap untuk ini, imbuhnya. Selain itu, survei yang dilakukan surat kabar Astro Arena terkait Park Hang-seo menjadi pelatih timnas Malaysia mendapat dukungan hingga 60%. Mendengar tuntutan tersebut, FAM pun memberi sedikit respons yang dinilai cukup membangkitkan gairah para penggemar timnas. Kabar terbaru menyebutkan bahwa FAM telah menyelesaikan rencana perekrutan Park Hang-seo dengan menyiapkan gaji yang menarik. Menurut laporan The Star Malaysia, FAM akan menyiapkan gaji senilai $60.000 AS atau sekitar 967 juta rupiah per bulannya untuk Park Hang-seo. Dana nyaris 1 miliar rupiah itu berani digelontorkan FAM demi membawa timnas Malaysia jauh lebih baik, dengan tujuan akhir putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2030. Menarik dinantikan, sikap apa yang akan diambil timnas Malaysia saat sudah memilih Pau Marty sebagai pelatih kepala menggantikan Kim Pan-gon. Mundurnya Kim Pan-gon dari kursi pelatih timnas Malaysia seolah menjadi pukulan telak bagi sepak bola nasional negeri jiran. Pasalnya, setelah gagal melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Kim Pan-gon sempat sesumbar bertahan hingga 2027. Kontrak Kim Pan-gon pun baru saja diperpanjang tahun lalu, namun keputusan akhir sudah dibuat pelatih asal Korea Selatan itu. Menurut informasi yang beredar, Kim Pan-gon tengah dikaitkan dengan salah satu klub kasta teratas Liga Korea Selatan, Ulsan Hyundai. Media Vietnam soroti rumor Philippe Troussier merapat jadi dirtek baru PSSI, ini katanya. Nama mantan pelatih Vietnam, Philippe Troussier dirumorkan merapat ke Indonesia sebagai Direktur Teknik, Dirtek, baru PSSI. Rumor tersebut semakin mencuat bahkan di kalangan media Vietnam. Media Soha, Fan menyebutkan bahwa pelatih asal Prancis itu bahkan akan menjadi bos besar di Indonesia usai meninggalkan skuad The Golden Star Warriors. Philippe Troussier dipecat oleh Federasi Sepak Bola Vietnam, VFF, karena menelan 2 kekalahan atas timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret lalu. Rumor merapatnya Philippe Troussier menjadi dirtek PSSI semakin kuat karena dirinya menyaksikan secara langsung pertandingan timnas Indonesia U23 kontra Guinea U23 di babak playoff Olimpiade Paris 2024, Perancis. Pada momen itu, Troussier juga nampak bertemu dengan Presiden NOC Indonesia, Raja Sabta Otohari dan kedapatan berfoto bersama mantan dokter timnas Vietnam, Choi Juyang. Melihat kedekatan Philippe Troussier yang nampak semakin dekat untuk menjadi dirtek baru PSSI juga menjadi sorotan media Vietnam, Soha Fan. Media Vietnam itu bahkan menyoroti rumor tersebut dengan menuliskan berita yang berjudul, "Gagal telak di Vietnam, kenapa pelatih Troussier bakal jadi bos besar sepak bola Indonesia?" Ini merupakan berita yang cukup mengejutkan bagi banyak fans Vietnam. Pelatih Troussier baru saja meninggalkan VFF setelah mengalami kekalahan dengan Vietnam, terutama kalah 0-3 dari timnas Indonesia, tulis laporan Soha Fan dikutip Kamis, 16 Mei 2024. Dalam berita itu, Soha Fan bahkan menuliskan kutipan dari pundit Vietnam yang menganggap pelatih asal Prancis itu bisa sukses jika menjadi dirtek PSSI. Pundit Vietnam, Quang Huy mengatakan bahwa Troussier bisa sukses menjadi dirtek PSSI karena tidak memiliki peran seperti pelatih dan terbebas dari tekanan supporter. Memang benar pelatih Troussier gagal di Vietnam. Tapi itu adalah peran pelatih, dia mungkin sudah tidak cocok lagi dengan peran ini, ujar Quang Huy. Tapi posisi direktur teknik berbeda. Posisi ini lebih jauh dari tekanan. Di posisi ini, ia punya peluang sukses lebih tinggi jika datang ke Indonesia, tambahnya. Tak hanya itu, media Vietnam juga menyoroti komentar anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga yang menyebut akan segera mengumumkan dirtek baru di induk sepak bola Indonesia tersebut. Menurut Arya, dirtek PSSI sudah ada di depan mata dan segera diumumkan untuk menggantikan posisi yang ditinggalkan Indra Syafri. Tinggal, diumumkan, sudah di depan-depan mata kok, ucap Arya Sinulinga kepada awak media. Pokoknya, nanti kita lihat. Pokoknya sudah ada depan mata. Enggak lama, tutupnya. Erick Thohir beri kabar baik usai bertemu Madam Pang. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir bertemu dengan Presiden Federasi Sepak Bola Thailand, FAT, Nual Pham Lansam atau yang kerap Madam Pang.
Hal itu diungkapkan Erik melalui unggahan di media sosial pribadinya. Erik menjelaskan, pertemuan tersebut membahas perkembangan sepak bola di Asia Tenggara. Dalam pertemuan itu, Erik juga mengungkapkan Indonesia dan Thailand siap berkolaborasi demi dapat bersaing di level Asia. Bertemu dengan Presiden Federasi Sepak Bola Thailand, Fat Nualvan Lamsam atau biasa dikenal Madampang. Kami berdiskusi tentang sepak bola Asia Tenggara yang kini semakin berkembang, tulis Erik. Kami juga terbuka untuk berkolaborasi demi memajukan sepak bola Asia Tenggara dan bisa bersaing di level Asia, ujar Erik menambahkan. Indonesia, Thailand dan satu lagi Vietnam saat ini memang menjadi menempati posisi 3 besar ranking FIFA Wakil Asia Tenggara di kawasan Asia. Thailand menempati posisi teratas dengan menghuni peringkat 101 dunia, sedangkan Indonesia di posisi ketiga di peringkat 134. Posisi kedua ditempati oleh Vietnam. The Golden Star yang sempat masuk 100 besar dunia kini berada di ranking 115 FIFA. Pakar Vietnam beri saran untuk negaranya usai Philippe Troussier diisukan jadi Dirtek PSSI. Mantan pelatih timnas Vietnam, Philippe Troussier, saat ini tengah santer dirumorkan bakal ditunjuk sebagai Direktur Teknik PSSI. Ini merupakan berita yang cukup mengejutkan bagi banyak penggemar Vietnam. Pasalnya, pelatih asal Prancis itu baru saja mengakhiri masa kerjanya bersama timnas Vietnam. Menariknya, Troussier berpisah dengan Vietnam setelah menelan 3 kekalahan beruntun dari timnas Indonesia. Rumor kedekatan Troussier dan PSSI kemudian mendapat tanggapan dari pakar sepak bola Vietnam, Quang Huy. Quang Huy menilai Troussier memiliki peluang sukses lebih tinggi jika menjadi Direktur Teknik PSSI. Memang benar Troussier mengalami kegagalan di Vietnam, tapi itu adalah sebagai pelatih, kata Quang Huy. Dia mungkin tidak lagi cocok untuk peran itu, tapi posisi Direktur Teknik berbeda. Posisinya lebih di belakang layar dengan tekanan yang lebih kecil. Di posisi ini, Troussier mempunyai peluang sukses lebih tinggi jika datang ke Indonesia untuk bekerja, tambahnya. Dengan proyek naturalisasi yang dilakukan PSSI, pengetahuan Troussier tentang sepak bola Eropa dinilai akan berguna. Indonesia berinvestasi besar-besaran untuk mengembangkan sepak bola mereka, kata Quang Huy, dikutip Superbowl.id dari Soha Fan. Mereka baru-baru ini gagal mencapai tujuan ke Olimpiade, jadi mereka akan terus berinvestasi di level usia muda. Mereka juga melakukan naturalisasi terhadap banyak pemain keturunan sejak usia muda. Untuk itu mereka membutuhkan pemimpin dengan pengetahuan luas, terutama memahami sepak bola Eropa seperti Troussier. Lanjutnya, Indonesia diperkirakan akan terus menjadi ancaman bagi Vietnam jika Troussier bekerja sama dengan PSSI. Terlebih pelatih berusia 69 tahun itu tentu sangat memahami kekuatan dan kelemahan sepak bola Vietnam. Menanggapi masalah ini, Quang Huy menilai Vietnam hanya perlu fokus pada pengembangan sepak bola di negara sendiri. Menurutnya, Vietnam perlu membangun fondasi yang lebih baik jika ingin bersaing dengan Indonesia. Pada dasarnya, kami masih perlu berusaha untuk mempromosikan kekuatan sepak bola kami sendiri, ucap Quang Huy. Memang benar Troussier sangat berpengetahuan tentang sepak bola Vietnam, tetapi dia hanya mengambil peran konstruktif di belakang layar. Dalam pertandingan tertentu, peran utama tetap dimiliki pelatih, meskipun Troussier juga dapat memberikan saran tertentu. Yang penting Troussier bisa berkontribusi pada sepak bola Indonesia dengan fondasi yang lebih baik. Jadi jika sepak bola Vietnam ingin bersaing dengan Indonesia, kita juga perlu segera membangun fondasi yang lebih baik, ujarnya.